Roma pasal ke-7 kita baca dari ayat pertama. Mungkin sampai dengan ayat ke-12 ya. Di publikasi kita tulisnya sih sampai cuma ayat ke-6, tapi kita baca sampai 12 saja. Bebas dari Taurat ya. Itu judul yang diberikan di dalam English Standard Version. Indonesia pakai judul arti hukum Taurat. Kita baca gantian ya, saya baca yang ganjil. Apakah kamu tidak tahu saudara-saudara, sebab aku berbicara kepada mereka yang mengetahui hukum, bahwa hukum berkuasa atas seseorang selama orang itu hidup. Jadi selama suaminya hidup, ia dianggap berzina kalau ia menjadi istri laki-laki lain. Tetapi jika suaminya telah mati, ia bebas dari hukum sehingga ia bukanlah berzina kalau ia menjadi istri laki-laki lain. Sebab waktu kita masih hidup di dalam daging, hawa nafsu dosa yang dirangsang oleh hukum Taurat bekerja dalam anggota-anggota tubuh kita agar kita berbuah bagi maut. Jika demikian, apakah yang hendak kita katakan? Apakah hukum Taurat itu dosa? Sekali-kali tidak. Sebaliknya justru oleh hukum Taurat aku telah mengenal dosa. Karena aku juga tidak tahu apa itu keinginan kalau hukum Taurat tidak mengatakan jangan mengingini. Dahulu aku hidup tanpa hukum Taurat, akan tapi sesudah datang perintah itu dosa mulai hidup. Sebab dalam perintah itu dosa mendapat kesempatan untuk menipu aku dan oleh perintah itu ia membunuh aku. Ya, kita berdoa minta pertolongan Tuhan. Tuhan berkati untuk PA Wanita pada pagi hari ini. Engkau yang menerangi hati dan pikiran kami, membuat kami untuk mengerti firman Tuhan dan dikenyangkan oleh firman Tuhan, kehidupan kami menjadi kehidupan yang berbuah dan berkenan kepada Tuhan. Berkati hamba-Mu, beri segala bijaksana, cinta kasih dan juga pengertian yang dari Tuhan, dan siap daripada kami juga bisa mendengar dengan baik dan juga menyimpan dalam hati, melakukannya dalam keseharian kami. Demi Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Ya, saya ini masih melanjutkan eksposisi dari ini ya, surat Roma. Mungkin ntar minggu depan atau apa kita balik ke seri ini lagi kali ya, sudah lama ya. Seri apa? Wanita di dalam Alkitab gitu. Hopefully waktu saudara membaca ini ya, kitab seperti surat Roma ini, saudara nggak merasa ini kok kitab seperti kayak kering sekali, seperti kayak satu risalah teologis dan sebagainya. Kita sebenarnya nggak mengenal ini dikotomi antara apa itu risalah teologis dan apa ini ajaran-ajaran praktis gitu misalnya ya. Karena semua yang dibicarakan di sini sangat ada kaitannya dengan kehidupan sehari-hari gitu. Nggak ada pembicaraan teologis doktrin yang ngawang-ngawang di atas yang nggak ada kaitannya dengan kehidupan sehari-hari, itu nggak ada gitu. Faktanya itu hanya karena seringkali kita itu malas berpikir. Jadi kita malas berpikir terus kita mau yang praktis-praktis tok gitu ya. Kita diajak pikir secara teologis kita nggak mau. Padahal itu sangat mempengaruhi kehidupan kita ya. Orang itu hidup ada worldview-nya, ada cara pandang melihat dunia gitu. Waktu melihat dunia itu bagaimana dunia ini berarti global gitu ya. Saya bisa perkecil gitu, bagaimana cara dia melihat keluarga, ya, bagaimana cara dia melihat gereja, bagaimana dia melihat firman, bagaimana dia melihat apalagi uang gitu ya, bagaimana dia melihat kesuksesan, bagaimana dia melihat kebahagiaan dan seterusnya dan seterusnya. Itu semua termasuk cara pandang dunia gitu. Dan itu kan kita mesti sadar yang kita pikirkan apa gitu, konsep nilainya apa, terus kita mengertinya bagaimana, kesulitannya apa, jalan keluarnya apa, janjinya apa, dan seterusnya gitu. Sehingga ya di dalam gereja Reform Injili ya khususnya kita mengajak saudara memang untuk berpikir gitu. Kalau kita
sulit untuk mau memahami tulisan-tulisan seperti surat Roma ini karena menurut kita kayak terlalu jelimet atau terlalu rumit atau apa ya. Mungkin sekali lagi ya, itu cuma menyatakan bahwa kita kurang suka berpikir gitu. Karena nggak berpikir itu seperti diperbudak gitu. Diperbudak oleh apa sebenarnya? Diperbudak oleh ignoransi ya. Diperbudak oleh ignorance, oleh ketidaktahuan deh. Karena apa? Ya karena nggak suka berpikir itu sama ini. So, ya, ini encouragement maksud saya. Waktu kita membaca surat-surat seperti ini, ya ini bukan tulisan yang sama seperti kayak di dalam Amsal gitu ya, atau ya di dalam cerita-cerita dan sebagainya, seperti kayak dia bahasa teologi melulu gitu. Tapi ini bagian yang penting gitu. Kalau saudara membaca di dalam bagian ini ya, sebetulnya ini sangat berkaitan masih dengan Roma pasal 6. Hopefully kita masih ingat ya. Kalau nggak ingat ya, coba saudara lihat Roma pasal 6 waktu itu kita bahas apa gitu. Roma pasal 6 ya, sebelumnya di atasnya kan kita sudah bahas ya. Di sini ada kelanjutan pembahasan yang berkaitan dengan Roma pasal yang ke-6 ya, sebelumnya gitu. Ada antitesis kan ya. Masih ingat nggak saya antitesisnya antara apa dan apa gitu? Kita bisa menjadi budak apa, kita bisa menjadi budak apa. Mulai ayat 15 sampai dengan ayat 23 itu. Sedikit pengulangan ya. Kita bisa hidup menjadi budak apa? Ya, budak dosa atau budak kebenaran ya. Masih ingat ya saya? Kehidupan yang enggak tunduk, yang enggak takluk, itu enggak ada gitu. Sekali lagi ya, ini pengulangan sebetulnya. Either kita itu jadi budaknya kebenaran atau jadi budak dosa ya. Nangkep gak saya? Ini enggak ada yang kemudian lepas daripada perbudakan dosa terus saya jadi tuan sendiri. Itu saudara masih diperbudak, berarti diperbudak oleh diri sendiri gitu. Tapi pilihan yang lebih benar adalah diperbudak ya oleh kebenaran gitu. Perhatikan ya, masih diperbudak. Tapi itu adalah perbudakan yang membebaskan. Ini perbudakan yang suci gitu ya. Perbudakan yang memberikan kebahagiaan. Tapi kalau kita mau mencari kemerdekaan yang nggak perlu submit sama sekali, yang nggak perlu tunduk sama sekali, itu variasi itu nggak ada di dalam Alkitab gitu. Itu sebenarnya kita sedang diperbudak oleh diri sendiri, diperbudak oleh ego kita sendiri ya. Ya sama, masih kategori diperbudak oleh dosa berarti gitu dalam hal ini. Kan musuh bagi orang Kristen itu ya dosa, ya diri sendiri, ya dunia, setan, iblis gitu kan ya saya. Sekali lagi ya, dosa, diri sendiri, dunia, setan atau iblis gitu ya. Maksudnya yang saya mau tekankan adalah jangan lupa dengan diri sendiri gitu. Diri sendiri itu perlu disangkal kalau menurut Alkitab gitu. Nah, di dalam pembahasan itu terus kemudian Paulus introduce, dia memperkenalkan satu elemen baru ya di sini ya. Maksudnya sampai pasal 6 itu sebenarnya nggak terlalu disinggung. Karena dia mau bikin gambaran antitesisnya itu jelas terlebih dahulu gitu ya. Either kita ini atau ini gitu ya. Nah, sekarang masuk elemen ketiga. Elemen ketiga itu namanya Taurat gitu. Nah, ini satu pembahasan yang perlu dibicarakan deh. Maksudnya posisinya Taurat ya di antara sin, dosa dan kebenaran ini gimana posisinya gitu. Apakah Taurat itu ya Taurat itu kan dari Tuhan gitu ya. Kalau gitu berarti Taurat itu ini kebenaran gitu. Atau kalau kebenaran kenapa kok jadi nggak bisa memberikan keselamatan gitu dalam hal ini gitu. Jadi kalau sudah membaca di dalam pasal 7 di situ ya. Nah, kalau Taurat berarti bukan kebenaran, lalu apa? Taurat itu tidak suci gitu, berarti dia itu dosa gitu. Atau bagaimana mengertinya gitu. Ini kan sesuatu yang perlu dibicarakan ya. Maksudnya gini saya, kalau saudara mengingat struktur di dalam surat Roma, itu kita sudah pernah membaca di dalam pasal 3 kan ya. Itu semua manusia itu sudah jatuh ke dalam dosa, nggak ada satupun yang benar gitu. Semua itu maksudnya ya, baik bangsa yang memiliki Taurat seperti orang Yahudi, orang Israel juga jatuh. Tapi orang-orang seperti Greka yang berkebudayaan tinggi, mereka nggak mempunyai Taurat, tapi mereka ada hati nurani. Mereka juga gagal juga gitu. Jadi maksudnya gini saya, yang mempunyai Taurat pun juga nggak tertolong gitu. Yang punya Taurat bukan karena mereka punya Taurat, terus kemudian ya saya kan punya Taurat, berarti saya diselamatkan gitu. Sama saja gitu. Yang punya Taurat ternyata juga akhirnya jatuh ke dalam dosa juga.
Yang nggak punya Taurat, dia juga jatuh ke dalam dosa. Semuanya jatuh ke dalam dosa. Nah ini waktu itu ini Paulus mulai membicarakan tentang Taurat di sini ya. Kalau gitu Taurat itu jadi gunanya apa ya? Kepentingannya apa gitu? Posisinya di mana? Kenapa kita bangsa memiliki Taurat? Kok akhirnya tetap nggak tertolong juga dalam hal ini gitu ya? Saudara jangan lupa konteksnya, sekali lagi saya mengulang lagi ya. Surat Roma itu pergumulan backgroundnya, latar belakangnya adalah kan satu jemaat yang tadinya itu terdiri dari mayoritas orang-orang Israel, ya maksudnya orang-orang Israel Kristen gitu ya. Lalu minoritas itu bangsa-bangsa yang non Yahudi, ya maksudnya ya katakanlah Yunani, bangsa-bangsa lain, ya orang-orang yang tinggal di kota Roma dan sebagainya itu minoritas. Tapi terus kemudian ada Claudius itu mengeluarkan edik keputusan, ya. Kalau saya nggak salah ingat itu 49 ya, tahun 49. Dia mengeluarkan edik keputusan bahwa orang Yahudi semuanya mesti keluar daripada kota Roma gitu. Nggak boleh lagi tinggal di Roma. Nah, sudah bisa bayangin ya, ini satu jemaat yang tadinya itu mayoritas orang Israel Yahudi, sekarang mendadak jadi sedikit gitu. Ya ada orang yang masih diam-diam tinggal di kota itu atau mungkin dari luar kota datang juga gitu ya. Tapi intinya tadi jemaat yang mayoritas Israel, minoritas orang-orang yang bukan Israel, sekarang jadi minoritas Israel, mayoritas orang-orang yang bukan Israel. Nangkep maksudnya? Itu menimbulkan pergumulan bagi orang-orang Yahudi. Jadi kita ini sebetulnya bangsa apa sih gitu? Bangsa pilihan atau bagaimana sih? Kita punya Taurat loh, tapi kita punya Taurat kok malah kita yang diusir, ini bagaimana sih? Orang-orang yang nggak punya Taurat malah jadi makin lama makin berkembang gitu. Kita makin terusir, padahal kita juga percaya loh. Kita bukan nggak percaya Yesus, kita percaya Yesus. Kita orang Israel lagi ya, seperti kayak double keuntungan gitu. Tapi kenapa kita mengalami kehidupannya seperti ini? Hidup kita kok seperti kayak seolah sial bener gitu. Lalu mereka bahkan sempat mempertanyakan kebenaran, keadilan Allah itu di mana? God's righteousness itu ada di mana gitu. Tuhan itu adilnya ada di mana? Kenapa kita mesti mengalami ini gitu? Tapi terus kemudian jawaban daripada Paulus adalah di antara kamu siapa memang yang adil gitu. Gak ada satu orang pun kan yang adil. Kamu kan gak adil semuanya. Kita semua gak righteous kok gitu. Lalu kamu masih berani tanya Tuhan itu adil atau gak adil. Itu gak sungkan tak kayak gitu. Kamu gak tahu diri ya. Mempertanyakan keadilan Tuhan. Orang kamu sendiri hidup gak adil. Kalau kamu hidup benar, hidup saleh, hidup adil. Mempertanyakan ya paling gak, ini kasarannya gitu ya. Lu punya modal gitu ya. Lu tuh gak ada modal. Lu sendiri hidup gak benar, hidup gak adil, hidup gak saleh. Terus nyerang-nyerang Tuhan. Keadilan Tuhan bagaimana. Nah itu cara yang dipakai oleh Paulus untuk membungkam, membuat mereka rendah hati bahwa jangan sembarangan mempertanyakan keadilan, kebenaran kalau kamu sendiri hidup nggak adil gitu. Kita seringkali lupa ya saya, waktu kita judgmental terhadap orang lain ya, kita sendiri lupa ini ya, berapa tidak adilnya kita, bahwa kita juga orang yang penuh dengan kelemahan. Sedikit mirip seperti kayak ceritanya itu loh, saya perempuan yang sudah mau dirajam batu itu sudah tahu kan ya. Lalu Yesus bilang apa? Kamu mau rajam boleh gitu, tapi siapa yang nggak berdosa bisa akan melempar batu yang pertama. Satu persatu kan pergi ya. Mereka terus jadi sadar ya kita ini juga orang berdosa gitu. Nggak ada yang berani lempar karena mereka tahu mereka orang berdosa gitu. Nah itu yang sering kali terjadi dalam kehidupan manusia ya. Menanyakan keadilan Allah, seperti kayak punya sense of entitlement, seperti kayak dia itu merasa berhak ya. Berhak menuntut dan sebagainya. Tapi dia lupa kalau dia sendiri hidup nggak benar gitu. Nah, ini konteksnya sekali lagi ya, in case saudara mulai agak lupa gitu di dalam surat Roma. Nah, jadi Paulus di sini ya masih melanjutkan pembahasan itu, dia ini ya pastoral teologinya ya, bagaimana dia mau menyadarkan orang-orang Israel, orang-orang Yahudi yang memiliki Taurat itu gitu. Pasal 7 ini ya, definitely lebih berbicara kepada orang-orang Yahudi, orang-orang Israel daripada orang-orang ini ya, orang-orang yang non-Israel gitu. Meskipun tentu saja kita juga bisa bicara law di dalam pengertian yang lebih luas ya. Tapi saya percaya law yang di sini termasuk di sini adalah terutama hukum Taurat yang diberikan kepada Musa itu maksudnya. Nah, waktu saudara membaca dalam ayat 1 ya, apakah kamu tidak tahu saudara-saudara ya? Do you not know? Ini berarti satu introduksi baru ya. Memperkenalkan elemen yang ketiga itu Torah itu tadi. Setelah bicara tentang sin, righteousness, sekarang the law ya. Yaitu apa? Aku berbicara kepada mereka yang mengetahui hukum. Aku berbicara kepada mereka yang mengetahui the law. Ya, berarti siapa ini? Orang Israel ya. Bahwa hukum berkuasa atas seseorang selama orang itu hidup. Nah, dia pakai ilustrasi kemudian di sini ya. Contohnya, waktu seorang istri itu masih menikah dengan suami yang masih hidup ya, dia terikat hukum kepada suaminya.
Ini jelas lah ya, saya pikir nggak perlu penjelasan, kita sendiri baca juga jelas. Tapi kalau suaminya itu mati, ya dia bebas dari hukum yang mengikat kepada suaminya itu. Jelas kan ya konsep ini ya? Kalau seseorang salah satu pasangan mati, ya sudah satu tidak terikat lagi. Maksudnya kalau dia mau menikah lagi juga boleh, itu bukan sesuatu dosa gitu kan ya. Karena pasangannya sudah mati. Nah ini dia pakai ilustrasi yang sederhana itu untuk menjelaskan. Demikian juga tentang Taurat ya, itu mulai dari ayat yang keempat. Sebab itu saudara-saudaraku, kamu juga telah mati bagi hukum Taurat oleh tubuh Kristus supaya kamu menjadi milik orang lain, yaitu milik Dia yang telah dibangkitkan dari antara orang mati agar kita berbuah bagi Allah. Jadi begini saudara, sama seperti seorang istri ya terikat kepada suaminya selagi suaminya masih hidup. Lalu kemudian suaminya meninggal, ya sudah dia bebas daripada keterikatan itu, dia bisa terikat kepada yang lain lagi gitu ya. Dan itu bukan dosa, karena suaminya kan sudah meninggal. Nah sekarang sama di dalam hal ini ya, dia terikat oleh Taurat ya. Gambarannya itu bicara terikat di sini, seperti terikat oleh suami itu tadi gitu. Tetapi terus kemudian dikatakan, kita ini telah mati bagi hukum Taurat oleh tubuh Kristus. Saya baca di dalam ini ya, variasi bahasa Inggris di dalam ayat yang keempat. Likewise, my brothers, you also have died to the law. Have died to the law through the body of Christ. Kita mati terhadap Taurat, ya, melalui tubuh Kristus, ya, tubuh Kristus yang juga dihancurkan di atas kayu salib itu. Sehingga, ya, kita nggak harus dimiliki lagi oleh Taurat, ya, keterikatan itu berhenti. Tapi sudah perhatikan sekali, ini pengulangan daripada pasal yang ke-6 ya. Terus bukan kita jadi tidak terikat lagi, tapi kita jadi terikat kepada siapa? Kepada Kristus gitu. Jadi tadinya manusia itu terikat pada Taurat. Ya, ini tunduk kepada Taurat. Seperti tadi ya. Istri yang masih punya suami, dia terikat kepada suami yang masih hidup itu ya. Tapi melalui tubuh Kristus ya, pengorbanannya dan sebagainya. Nah, kita itu enggak lagi terikat pada Taurat, sekarang kita jadi bisa terikat kepada Kristus gitu kan ya. Ini kita bisa menjadi milik yang lain, bukan lagi dimiliki oleh Taurat, terikat pada Taurat, tapi kita terikat pada Kristus ya. Tapi sampai sekarang, sampai di sini ya, ayat keempat ini Paulus sebetulnya belum menjelaskan itu maksudnya apa gitu. Tapi masuk di dalam konsep dulu ya, tidak lagi terikat pada Taurat, sekarang terikat pada Kristus. Sekali lagi ya, kita bukan dibebaskan dari hukum Taurat untuk menikmati kebebasan yang tidak terikat pada siapa-siapa gitu ya. Itu bukan kekristenan ya, itu ajaran sesat gitu. Sekali lagi ya, bebas dari Taurat terus saudara merdeka, bebas bisa melakukan apa saja ya, itu nggak ada di dalam Alkitab. Yang ada adalah kita sekarang jadi terikat pada siapa? Kristus gitu. Terikat pada Kristus berarti ada hukum Kristus gitu. Ini masuk kepada hukum yang lain, the law of Christ, hukum Kristus. Itu muncul di dalam tulisan Paulus yang lain ya. Jadi ada hukum Taurat, ini hukum Kristus, tetap terikat gitu. Tapi terikat yang pertama itu bukan kebahagiaan, terikat yang kedua, terikat pada Kristus itu kebahagiaan gitu. Ini berkat gitu. Yang pertama itu nggak sanggup memberkati di dalam hal ini, malah jadi orang Israel itu seperti berada di dalam kutuk di dalam hal ini. Nah, maka kita balik lagi kepada ini ya, ayat yang keempat saya baca lagi. Sebab itu saudara-saudara, kamu juga telah mati bagi atau terhadap hukum Taurat oleh tubuh Kristus, supaya kamu menjadi milik orang lain, yaitu milik Kristus, milik Dia, yang telah dibangkitkan dari antara orang mati, agar kita berbuah bagi Allah. Bukan kebetulan di sini, saudara, Paulus mengatakan kita menjadi milik Kristus, Dia itu mati dan dibangkitkan. Gitu. Jadi, saudara melihat di sini antitesis yang lain ya. Tadi kan kita bilang sin versus righteousness kan ya, dosa lawan katanya, antitesisnya adalah apa? Kebenaran. Masa Anda masih ingat ya? Budak dosa atau budak kebenaran itu. Kontras yang lain yaitu adalah mati dan hidup atau bangkit itu ya. Ini kan mati lawan katanya ya hidup itu. Nah, bukan kebetulan di sini waktu dikatakan kamu sekarang menjadi milik Kristus. Kristus itu sendiri mati dan dia bangkit gitu. Jadi di dalam Kristus ada kematian dan ada kebangkitan. Ya, Kristus mengalami kematian, lalu Kristus itu sendiri dibangkitkan. Nah, kalau kita diikatkan kepada Kristus, kita berarti berbagian di dalam kematiannya dan kebangkitannya. Ya kan? Karena kita dipersekutuan dengan Kristus, kita mesti mati ya. Yesus mati. Yang mati siapa?
Ya Yesus, betul kan ya? Yesus mati, yang mati siapa ini pertanyaan agak konyol gitu ya. Yang barusan diomong lu sendiri tanya. Yesus mati berarti dia mati kan ya, berarti dirinya sendiri mati. Nah, maksud saya? Berarti kalau kita terikat kepada Kristus, diri kita juga harus mati gitu. Ya, orang Kristen yang nggak mau mati itu nggak terikat pada Kristus, nggak tahu terikat pada apa gitu. Terikat pada sesuatu yang lain, terikat pada dirinya sendiri mungkin. Karena dia cuma mau membicarakan Kristus mati bagi saya supaya saya hidup. Ya, tapi kalau kita bicara persekutuan dengan Kristus ya, sebelum kita dibangkitkan bersama dengan Kristus, ya kita mesti mati dulu kan ya. Apa nih dibangkitkan kalau orang nggak mati? Nah, saya, saudara mau dapat hidup apa kalau saudara nggak mati gitu? Hidup di dalam dosa berarti gitu. Hidup sebelum yang ditebus oleh Kristus kan hidup di dalam dosa. Jadi kita mesti mati terlebih dahulu, mati terhadap dosa ya. Termasuk juga mati terhadap Taurat ya, supaya dan mati bersama dengan Kristus. Baru kita bisa mengatakan kita hidup bersama dengan Kristus. Maka di sini saya Paulus waktu mengatakan kalimat ini ya, bukan kebetulan di sini ya, itu milik dia, milik Kristus, dia itu dibangkitkan dari antara orang mati. Jadi Yesus mati terlebih dahulu, lalu dia dibangkitkan dari antara orang mati. Maksudnya demikian juga kamu mesti mati terhadap dirimu sendiri, mati terhadap Taurat, baru kamu dibangkitkan bersama dengan Kristus. Maka kalimat berikutnya adalah agar kita berbuah. Berbuah, ini kalimat penting ya saya. Orang yang mati bersama dengan Kristus, dia dibangkitkan bersama dengan Kristus, dan tanda bahwa dia dibangkitkan bersama dengan Kristus, dia berbuah. Pohon yang hidup dan sehat dan ada nutrisi cukup dan yang di tepi aliran air dan sebagainya. Itu berbuah gitu. Pohon yang nggak berbuah itu berarti mati gitu ya. Simpel kan ya? Kita nggak pakai kategori yang ini ya, seperti kurang pupuk lah, kurang deket air. Ini pokoknya cuma ada 2 kategori. Kalau nggak mati hidup gitu aja. Simpel lah ya gitu. Kita nggak bicara gradasi sih memang ini. Kalau nggak ini ya ini gitu. Pohon berbuah itu hidup gitu ya. Sederhana kan ya. Yang nggak berbuah berarti apa? Ya sudah itu mati, rusak, sudahlah pohon yang nggak benar gitu. Jadi ini Paulus nggak sedang bicara tentang pohon ya, saudara. Paulus bicara tentang manusia. Kalau saudara dan saya nggak berbuah, itu berarti kita mati, saudara. Ini serius loh. Kita bukan diselamatkan karena kita berbuah ya, bukan. Kita diselamatkan karena Kristus, itu jelas ya, saudara. Kita mati hidup bersama dengan Kristus. Yang menyelamatkan itu Kristus, bukan buah kita gitu. Tapi ya saudara perhatikan ya, ini namanya silogisme praktikus. Kalau kita betul-betul mati dengan Kristus, hidup bersama dengan Kristus, itu ada tandanya. Tandanya itu apa? Berbuah, berbuah gitu. Orang Kristen yang nggak berbuah itu banyak tanda-tandanya gitu. Nggak masuk akal menurut Alkitab gitu. Itu kok bisa gitu loh maksudnya. Nggak? Ini orang hidup bersama dengan Kristus kok nggak ada buahnya, nggak masuk akal gitu maksudnya. Karena Kristus itu selalu menghasilkan buah. Kalau kita tinggal bersama dengan Kristus di dalam kita, ada buah pasti. Itu pasti, pasti. Alkitab mengatakan berbuah banyak malah gitu di dalam Kristus. Tanpa Kristus kita tidak bisa berbuat apa-apa ya. Berarti buah ini, meskipun kita mengatakan kita bukan diselamatkan karena kita berbuah ya, bukan gitu. Ntar kan menjadi ini ya, keselamatan melalui kebenaran kita, bukan. Kita diselamatkan karena Kristus, tapi orang yang diselamatkan itu ada tandanya, yaitu buah. Nah kalau kita bicara buah ya, sudah bisa buka di dalam surat Galatia gitu. Surat Roma ini by the way secara histori itu setelah Galatia ya. Jadi Paulus tulis surat kepada Roma, itu di dalam pikirannya sudah ada surat Galatia, karena sudah ditulis sebelumnya. Galatia itu mendahului Roma ya. Ini kalau di perjanjian baru kan urusannya Matius, Markus, Lukas itu ya. Itu bukan urutan kronologis ya, bukan. Sudah mesti tahu gitu. Misalnya kalau di dalam Injil itu kemungkinan besar ya, hipotesa yang paling kuat itu mengatakan yang paling dulu itu sebetulnya Markus bukan Matius gitu. Demikian juga ini Roma gitu ya. Roma kalau menurut ahli-ahli perjanjian baru ini lumayan konsensus lah saya. Ini ada kesepakatan gitu. Roma ini setelah Galatia gitu. Galatia itu ditulis terlebih dahulu terus kemudian Roma gitu. Maksudnya adalah waktu Paulus menulis bagian ini ya, waktu Paulus menulis tentang kehidupan berbuah, itu dia sudah tahu maksudnya buah itu apa ya, itu yang ditulis di Galatia itu, buah roh ya, sudah tahu. Ya kalau kita sulit menghafalkan ke-9-9-nya, paling enggak yang pertama itu jangan lupa. Yang pertama itu apa? Kasih gitu ya. Buah yang pertama dibicarakan itu kasih. Bahkan saudara bisa membicarakan semua 8 yang lain itu di bawahnya kasih, boleh juga gitu. Kalau kita memiliki kasih, kita memiliki semuanya sebetulnya gitu, di dalamnya ya. Jadi kalau susah mengingat 9-9, paling enggak 1 itu jangan lupa. Berbuah itu adalah apa?
kasih ya. Kalau nggak ada kasih itu berarti kita sulit membicarakan mati dan bangkit bersama dengan Kristus itu bagaimana pengertiannya gitu. Itu abstrak gitu. Orang yang mengasihi dia akan melakukan ya, dia akan penginjilan, dia akan melayani, dia akan berdoa, dia akan mendoakan orang lain ya. Saudara jangan tukar kasih yang substansial itu dengan kegiatan-kegiatan ya. Nangkep gak? Saya bisa jungkir balik berdoa tapi tetap nggak punya kasih, itu mungkin. Tapi orang yang mengasihi itu nggak mungkin tidak, dia pasti berdoa. Nangkep ya saya? Saudara harus dapat yang intinya ya, terus kemudian yang lain saudara dapat gitu. Jangan dapat yang cuil-cuil, intinya malah nggak dapat gitu. Saya bisa penginjilan kanan kiri, tapi sebetulnya saya dipenuhi dengan ketakutan dan bukan didorong oleh kasih. Itu mungkin gitu. Mungkin nggak penginjilan tanpa kasih? Mungkin. Paulus sendiri tulis dalam surat, ada orang menginjili karena dengki. Menginjili kok karena dengki itu gimana ya? Ada orang itu sebel banget sama Paulus, jadi dia sengaja menginjili supaya memperberat kehidupannya Paulus. Dan dia menginjili, tapi Paulus tetap bersyukur ya. Bersyukur tetap Injil diberitakan, itu hatinya luas sekali ya. Tapi ada orang menginjili itu karena iri, karena insecure, karena benci ya. Karena mau membuktikan diri, karena mau merasa hebat. Dan sudah sambung sendiri ini ya ceritanya ya. Gak tentu karena kasih gitu. Tapi orang yang mengasihi itu menginjili harusnya, dia harusnya menjadi saksi gitu ya. Jadi kita mau dapat buah yang paling utama, jangan buah yang pinggiran-pinggiran yang akibat-akibat gitu ya. Nah, nangkep saya poin ini ya. Kita dapat utama, yang lain kita dapat. Yang utama itu adalah kasih. Saya teruskan ya di dalam ayat yang kelima. Sebab waktu kita masih hidup di dalam daging, ya, hidup di dalam sarks, hawa nafsu dosa, dirangsang oleh hukum Taurat, bekerja di dalam anggota-anggota tubuh kita, agar kita berbuah bagi maut. Ya, ayat 5 ini ngomongin hal yang negatif ya. Sebelum kita diselamatkan oleh Kristus, waktu kita hidup di dalam daging, dikuasai dosa, daging, kedagingan. Nah, saudara perhatikan ya, ini dirangsang oleh hukum Taurat. Nah, pertama gini ya, posisinya Taurat itu merangsang orang untuk apa? Berbuat dosa. Wah, ini sulit ya, saya bicara seperti ini. Malah Taurat merangsang orang untuk berdosa di sini. Padahal ini kan sesuatu yang dari Tuhan ya. Tapi kenapa ya Taurat kok malah merangsang orang untuk berbuat dosa di sini? Dirangsang oleh hukum Taurat, bekerja dalam anggota-anggota tubuh kita agar kita berbuah bagi maut. Saudara tahu kalau dosa dihidupi terus ya dia berakhir kepada kematian kan ya. Orang yang menghidupi dosa ya dia akhirnya kematian gitu. Tapi yang merangsang dosa itu adalah Taurat gitu. Ini bukan berarti terus kemudian Tauratnya jadi mempergunakan dosa ya. Sebaliknya yang betul. Dosa itu yang memperalat Taurat. Nangkep gak saya poin ini? Taurat itu bukan sesuatu yang negatif, bukan sesuatu yang jelek, tetapi dia jadi bisa merangsang dosa. Ya karena dosa yang mengakibatkan seperti itu gitu. Ini peraturan yang baik ya, justru dipakai oleh dosa akhirnya menghancurkan kehidupan manusia. Bukan Tauratnya sendiri yang bermasalah, tetapi Taurat itu bisa merangsang ini ya dosa, karena dosa sendiri itu memperalat Taurat di dalam hal ini. Saya baca sekali lagi di dalam ayat ini aja ya. Kita waktu hidup di dalam daging, hawa nafsu dosa, dirangsang oleh hukum Taurat. Kita dirangsang oleh hukum Taurat. Untuk apa? Untuk ya itu, untuk berbuat dosa, menikmati dosa secara yang padahal nggak ada kenikmatan itu ya. Agar kita berbuah bagi maut. Jadi dosa itu mempergunakan Taurat untuk merangsang kita berbuat dosa. Gini deh, saya contoh lah, simpel ya. Gini deh, saudara pernah ada ini nggak sih apa? Ada tutupan makanan di meja makan deh, terus ditulis jangan dibuka gitu ya. Jangan dibuka ya. Itu kan Taurat kan, jangan dibuka. Malah saudara buka kan ya. Malah ngintip gitu. Orang naik becak itu aneh gitu. Kalau hujan ditutup dia buka-buka. Tapi kalau sama tukang becaknya dibuka semuanya dia ngamuk gitu ya. Jangan gini, ini hujan ditutup. Oke ditutup, ditutup dia ngelirik-ngelirik. Itu nggak ada iman deh. Kepingin mau tahu. Padahal kalau mau nabrak ya dia bisa apa sih sebetulnya? Bisa tahu beberapa detik bahwa akan nabrak gitu kali ya. Makanya mesti inceng-inceng terus. Saudara orang Jakarta sudah nggak nyambung sama becak. Itu zaman dulu pun ya gitu ya. Kita waktu ada larangan, waktu dibilang jangan, malah terprovokasi untuk sengaja melakukan gitu.
Ya, ini ya itu dosa gitu. Dosa itu membuat kita itu jadi rebel, membuat kita itu jadi nggak mau takluk, membuat kita itu jadi seperti kayak mau menyatakan kebebasan kita gitu ya. Saya berdaulat, memang kenapa kalau saya buka gitu kan. Ada ini saya apa kayak prank ya, mungkin sudah pernah lihat ya, itu kayak satu bukan toilet sih, tapi modelnya seperti kayak toilet umum yang satu, sudah tahu di apa model kayak gitu ya. Terus ada bolongannya gini gitu. Ada bolongannya. Terus habis itu ditulis di situ jangan menengok ke dalam. Sudah dibilang jangan menengok ke dalam. Sama orang lewat ya, malah penasaran menengok ke dalam. Setelah dia menengok ke dalam itu diginiin sama kue yang banyak apa itu namanya? Banyak krim dan sebagainya. Wah, itu semua ngamuk-ngamuk gitu ya, ngamuk-ngamuk orangnya. Tapi ngamuk-ngamuk ya kan sudah dibilang jangan lihat ke dalam. Lu sendiri iseng sih lihat ke dalam, mau tahu kepo soalnya ya sudah ini. Dapat itu akhirnya. Ngamuk-ngamuk juga nggak bisa mempersalahkan, sudah ditulis jangan melihat ke dalam. Ya. Tapi ini ya, Taurat jauh lebih dosa dan mempergunakan Taurat jauh lebih serius daripada itu ya, bukan lucu-lucuan gini sih gitu. Tapi waktu kita berurusan dengan Taurat yang sebetulnya memberikan kepada kita batasan-batasan, kita justru sengaja melanggar. Karena apa? Ya karena pengaruh dosa itu begitu kuat gitu. Karena kita tanpa Kristus kita akan dikuasai oleh kedagingan, hawa nafsu, dosa itu. Ayat ke-6. Tetapi sekarang kita telah dibebaskan dari hukum Taurat. Nah ini saya tema kita ya. Kita telah dibebaskan dari hukum Taurat. Sebab apa? Kita telah mati bagi dia. Ya. Kita mati bagi dia. Yang mengurung kita. Sehingga kita sekarang melayani dalam keadaan baru menurut roh. Dan bukan dalam keadaan lama menurut huruf hukum Taurat. Ini luar biasa penting saya ayat ini ya. Maksudnya gini ya. Kita tahu dari mana kalau kita ini adalah orang-orang yang sudah dibenarkan Kristus, hidup di dalam Kristus, mati dan bangkit bersama dengan Kristus, sudah lahir baru, hidup di dalam roh dan bukan hidup oleh kuasa hukum Taurat. Gitu. Gini saya ambil sederhana aja ya. Ini contoh favorit saya, Mazmur 1 gitu. Saudara membaca firman Tuhan deh. Itu saudara merasa seperti kayak saudara itu terpaksa harus diikat. Atau kita membacanya itu dengan sukacita, kita membacanya itu dengan kesukaan, ya. Kalau kita membacanya dengan kesukaan, yaitu Roh Kudus yang mengerjakan. Tapi kalau kita jalannya itu seperti kayak tertatih-tatih gitu ya, saudara berdoa itu berat, baca Alkitab itu berat, ke gereja pun juga berat, mesti menginjili orang juga berat, ya. Semuanya berat. Ini jadi mirip seperti kayak peraturan-peraturan yang kita sendiri itu nggak sanggup untuk melakukannya dan sebetulnya nggak mau untuk melakukan gitu. Tapi seperti kayak ada harus gitu untuk melakukannya. Nah nggak bahasa Tuhan. Ini ya, saya baca lagi ayat 6 itu artinya itu. Kita telah dibebaskan dari hukum Taurat sebab kita telah mati bagi Dia yang mengurung kita. Maksudnya begini saya, kalau kita belum mati terhadap Taurat itu akan menjadi keterpaksaan bagi kita. Kamu nggak boleh membunuh gitu ya. Kamu harus baca Alkitab gitu ya, harus datang kebaktian gitu ya, harus mengasihi orang lain gitu ya. Seperti kayak pendiktian yang bikin kita jadi, ngapain sih teriak-teriak kayak gitu, bikin saya malah males ngerjain itu gitu. Padahal Taurat itu sesuatu yang baik ya, tapi karena dosa, akhirnya saya melihat Taurat itu jadi negatif sekali. Nangkep Mbak? Ini mirip seperti kalau saudara masih bisa recall, enggak usah recall lah, ini kita punya anak kok gitu kan ya. Kita bisa bilang satu kalimat perintahkan kepada anak kita ya. Anak kita bisa makin sebel kan. Ada dong soal pengalaman kayak gini ya. Kita dulu juga kecil gitu sama aja gitu. Orang tua bilang apa, kita malah sebel gitu kan. Ayo sekarang tidur gitu kan. Tidur, padahal tidur kan sesuatu yang liberating kan ya. Kamu boleh tidur gitu, istirahat. Tidur, enggak, masih mau main gitu dan sebagainya. Itu jadi tidur pun itu jadi siksaan gitu. Itu berarti Taurat ini ya, itu kita belum mati terhadapnya. Sudah nangkep gak? Setiap kali kalimat-kalimat yang kudus dikatakan itu jadi kayak semacam provokasi untuk kita gitu. Emangnya kalau saya nggak menginjili kenapa? Memang gue sekali-sekali nggak datang PA atau nggak datang kebaktian. Memang kenapa gitu? Malah nantang saya gitu ya. Dia bilang hendaklah kerajinanmu jangan kendor, jangan membiasakan tidak hadir di dalam pertemuan-pertemuan ibadah. Memangnya kalau saya sekali-sekali nggak hadir kenapa gitu? Loh, ini loh saya. Nggak saya. Belum mati terhadap Taurat gitu, belum mati terhadap. Tapi Paulus bilang ya, ayat ke-6, kita ini sekarang telah dibebaskan dari hukum Taurat. Bukan karena nggak ada lagi perintahnya, bukan gitu. Bukan, tapi jiwanya itu loh.
nggak melihat Taurat ini sebagai satu provokasi gitu. Ini orang paranoid, tahu nggak sih? Tahu orang paranoid saya. Ada orang misalnya ya, misal ini ya, pegang saudara dengan penuh cinta kasih gitu ya. Terus habis itu, lu mau apa gitu misalnya. Paranoia gitu maksudnya. Ini Taurat ya, sesuatu yang baik, mengajarkan kebaikan kepada kita. Tapi memang kalau saya nggak mau gitu, kenapa gitu? Di paranoia, nangkep Pak saya. Itu orang yang belum mati terhadap Taurat berarti gitu. Paulus bilang, kita ini telah mati bagi Taurat. Taurat yang mengurung kita, yang seperti kayak membatasi kita, bikin kita nggak bahagia. Paranoia seperti itu ya. Tapi sekarang kita itu telah dibebaskan daripada itu. Sekarang kita melayani di dalam keadaan baru menurut roh. Dan bukan dalam keadaan lama menurut huruf hukum Taurat. Jadi ini bicara tentang spirit jiwa kita ya. Yang dibebaskan daripada paranoia tadi. Tadi nih waktu bacalah firman Tuhan gitu ya. Kita jadi sebel gitu. Kenapa saya mesti baca lagi dan lagi dan lagi? Kenapa saya selalu diatur-atur hidup saya gitu kan ya. Tapi sekarang waktu ada kalimat bacalah firman Tuhan ya. Terus dia, iya saya boleh ya membaca ternyata. Saya dengan sukacita saya membaca. Saya menikmati firman Tuhan. Itu berarti orang itu hidup di dalam roh gitu, bukan hidup di dalam Taurat. Nah, biasanya kekristenan itu adalah agama yang sangat menekankan hidup yang penuh sukacita dan bukan karena keterpaksaan gitu. Keterpaksaan itu berarti masih hidup di dalam apa? Taurat gitu. Berarti saudara nggak mengerti gitu. Ya, ibu-ibu kan punya suami ya. Hopefully mengasihi suami itu sesuatu yang membebaskan dan bukan apa? Kewajiban membebani. Kalau saudara kewajiban membebani itu berarti apa? Belum mati terhadap Taurat gitu, belum mati terhadap Taurat. Seperti kok berat terus gitu ini. Kalau kita hidup di dalam roh, itu kita ada kekuatan, kita ada sukacita, ya kita ada kebahagiaan waktu kita mengasihi orang lain, apalagi suami. Ayat yang ke-7, jika demikian apa yang hendak kita katakan? Apakah hukum Taurat itu dosa? Nah bagaimanapun orang bisa terpikir ke arah sana gitu kan ya. Kok dari tadi melulu bebas dari Taurat, Taurat merangsang kita. Kalau gini jangan-jangan Taurat itu sendiri dosa kali gitu kan ya. Sesuatu yang jelek. Tapi Paulus memastikan bahwa bukan demikian halnya ya. Dia bilang sekali-kali tidak. Jadi persoalan bukan pada Taurat ya. Persoalan itu pada dosa ya. Pada kita yang dikuasai oleh dosa. Yang akhirnya nggak bisa membaca perintah yang positif dari Taurat, itu kita melihat sebagai satu provokasi malah. Sebaliknya justru oleh hukum Taurat aku telah mengenal dosa. Nah ini fungsi baik ya, maksudnya gini. Dari hukum Taurat saya justru tahu dosa gitu. Kalau nggak ada hukum Taurat saya nggak tahu bahwa itu dosa gitu. Ya, kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu ya. Kalau nggak ada istilah itu saya, kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu. Kita bisa berpikir kita cukup mengasihi Tuhan loh. Kita ini lumayan lah saya mengasihi Tuhan. Tapi Alkitab segenap hatimu, segenap jiwamu, segenap kekuatanmu, segenap akal budimu. Saudara mungkin saya lumayan pol-polan loh, dia mengasihi dengan segenap hati, segenap akal budi. Saudara pakai mati-matian seluruh akal budi untuk mengerti firman Tuhan, sudah. Gak cuma bicara akal budi, bicara jiwa, bicara kekuatan ya. Bicara semuanya, bicara jiwa, kekuatan, akal budi, apalagi hati itu ya. Semuanya segenap. Luther waktu baca itu dia gemeter. Saya ini ya. Dia tahu gitu, saya nggak mengasihi Tuhan dengan segenap hatiku, nggak mengasihi Tuhan dengan segenap jiwaku, nggak mengasihi Tuhan dengan segenap akal budiku, nggak mengasihi Tuhan dengan segenap kekuatanku. Celaka, saya ini berdosa. Dia tahu waktu perintah itu diberikan, dia tahu bahwa dia orang berdosa. Nah ini ini tanggapan yang positif ya. Dengar firman Tuhan, reaksi bisa dua macam gitu ya. Oh memang saya orangnya sudah gitu. Memang saya orangnya ya gitu, seperti yang dikatakan. Bukan cuma baru sekarang, saya dari sekolah minggu juga suka gitu. Waduh, saya bangganya gitu ya. Tapi kalau orang itu sehat ya, dia tahu waktu di kota, dia tahu, dia sadar, dia rendah hati. Saya belum memang, saya memang masih kurang gitu. Nah itu orang yang lihat dirinya kurang itu dia terus bertumbuh gitu, karena dia tahu dia kurang. Tapi orang yang dirinya itu dipenuhi dengan perasaan sudah beres, sudah taat ya, sudah benar, sudah reform ya, sudah injili gitu ya. Inilah orang-orang ini yang paling luput sebetulnya gitu. Orang-orang itu yang banyak luputnya sebetulnya, karena dia gak bisa bertumbuh lagi sudah. Di dalam kehidupannya itu dipenuhi dengan self righteousness, kebenaran diri sendiri dan bukan kebenaran dari Tuhan. Maka di sini sudah melihat ya, fungsi hukum Taurat itu memperkenalkan bahwa kita ini memang masih kurang. Kita ini orang yang
masih berdosa. Nah, ini di dalam ibadah, di dalam PA, ya di dalam pembacaan saat teduh saudara harus ada perasaan ini gitu. Tapi perasaan ini ya, kalau untuk orang yang belum mati terhadap Taurat, saudara perhatikan kalimat ini ya, itu nggak bisa terima, saudara. Karena mereka nggak ada penyataan kasih karunia, nggak ada penyataan anugerah gitu, nggak ada pengampunan. Sehingga waktu dibilang kamu kurang, wah itu dia nggak bisa terima gitu. Kenapa sih orang nggak bisa dibilang kamu kurang gitu? Karena dia sendiri nggak memberi dirinya itu di bawah terang anugerah. Hopefully ini bukan abstrak ya, saya jelasin kayak gini. Saya ini kadang-kadang kayak gini juga introspeksi saya. Orang ada tulis atau meme yang menurut saya ada satu bijaksana ini. Kalau anakmu itu misalnya sering bohong, itu mungkin karena kamu terlalu keras gitu kan. Pernah nggak baca tulisan-tulisan kayak gitu ya? Kalau dia itu apa gitu ya, itu bukan cuma dia, tapi orang tuanya juga mesti introspeksi kenapa jadi kayak gitu. Itu ada sebab akibat. Nah, saya bukan mengatakan anak nggak perlu tanggung jawab sama sekali. Semuanya urusan orang tua, bukan itu ya maksudnya. Tapi gini coy, kita juga introspeksi ya. Waktu anak kita ditegur itu nggak bisa terima teguran ya. Jangan-jangan kita ini orang tua gagal di dalam mengekspresikan cinta kasih kepada dia gitu. Sehingga waktu dia ditegur dia nggak bisa terima. Pasti bisa ngikutin nggak saya? Maksudnya gini loh, anak itu kalau punya keyakinan ya dia itu dicintai, dia waktu terima teguran, dia bisa terima teguran. Kenapa dia terima teguran bisa? Karena dia tahu, dia yakin orang tuanya ini nggak benci dia, tapi mengasihi dia. Dia lebih bisa terima teguran itu. Intinya saya mau mengatakan orang yang nggak bisa terima teguran itu nggak ada pemahaman dia itu dikasihi. Gitu. Jadi setiap kali kita bicara teguran, seperti kayak memojokkan, membuang, menghina. Nah kan nggak sih? Waktu kita bicara kesalahan dia langsung defensif dan sebagainya. Itu orang yang nggak dikasihi sebetulnya gitu. Kalau orang punya perasaan dia dikasihi, ya dikasihi oleh Tuhan, ya terutama ya dikasihi oleh Tuhan. Dia itu gampang terima teguran gitu. Jadi persoalan nggak bisa terima teguran, itu kadang-kadang kita, kenapa orang nggak bisa terima teguran? Kadang-kadang orang jawab simpel, ya karena dia tidak rendah hati gitu kan ya. Pernah dong jawaban kayak gini kan, sudah pernah dengar ya. Orang kenapa nggak bisa terima kritik? Karena dia tidak rendah hati. Ya betul juga sih saya. Tapi deeper itu ada problem lebih dalam. Kenapa? Karena dia tidak merasa dikasihi. Kalau orang itu bisa yakin bahwa dia dikasihi, dia ditegur kanan kiri, atas, belakang, depan, dan nggak ada persoalan sebetulnya gitu. Tuhan itu menegur kita, dia boleh menegur kita dengan keras. Kita sudah tahu dia pernah mati untuk kita di atas kayu salib. Masa dia waktu menegur ini mau menghancurkan saya? Ya nggak masuk akal lah gitu. Orang dirinya sendiri sudah dia korbankan di atas kayu salib. Kan dia menegur. Ya ini pasti sesuatu yang baik untuk saya gitu. Saya punya keyakinan dia itu mengasihi saya. Waktu dia menegur, dia pun menegur karena dia mencintai gitu. Jadi poinnya, orang yang belum mati terhadap Taurat ya, itu waktu Taurat ada teguran, ada perintah dan sebagainya. Semua itu ditanggapi secara paranoia gitu. Semua itu ditanggapi secara negatif gitu. Semuanya itu ditanggapi secara pikiran yang kotor gitu dalam hal ini ya. Sudah pernah baca ini kan perumpamaan apa itu yang talenta itu kan ya. Kan tiga hamba kan ya. Semuanya kan dipercayakan kan ya. Terus sudah tahu kan ya perumpamaan itu ya. Perumpamaan talenta ada yang dikasih 5, kasih 2, kasih 1 di Matius. Semuanya kan dipercayakan kan ya. Tapi satu orang paranoia gitu. Nah ini loh, ini belum mati terhadap Taurat itu. Yang 5 dipercayakan, bukan karena 5 ya, bukan ya, tapi dia merasa, wah saya kok bisa ya saya dipercayakan, kan saya bukan saya juga bukan orang gimana, tapi saya dipercayakan oleh Tuhan, saya bersyukur. Yang kedua juga gitu, yang ketiga pikir apa? Tuhan saya ini orang egois, gitu. Dia memang nggak mau kerja sendiri, dia cuma titip-titip saham aja, suruh saya pontang-panting kerja sendiri, ntar datang langsung tanya untungnya mana gitu. Loh, dia dipercaya kok, dia dipercaya kok pikirnya kayak gini ya gitu ya. Ini orang gila, benar-benar orang apa sakit gitu maksudnya. Dia itu pikiran jahat terhadap Tuhan ya gitu. Atau sudah punya pengalaman kayak gini nggak sih? Kadang-kadang kita punya karyawan bisa kayak gini juga ya. Kita maunya apa, dia tanggepinnya itu negatif gitu. Wah itu sangat menyakitkan ya. Kita sendiri juga jadi sedih ya. Kok gini ya tanggapannya? Padahal maksud saya itu apa? Dia tanggepin apa gitu misalnya. Segala sesuatu ya kalau selalu dibaca dengan negatif kayak begitu ya. Ya itulah persoalannya. Paulus bilang, nah inilah orang yang belum mati terhadap Taurat. Jadi Taurat itu waktu berbicara kepada dia, tanggapannya semua negatif itu ya. Tanggapannya itu semua hal yang buruk-buruk gitu. Tuhan itu nggak mau saya bebas. Tuhan itu sukanya saya menderita gitu. Tuhan memang dasarnya nggak suka saya bahagia. Semuanya negatif. Ya. Padahal ini sesuatu yang membebaskan kita. Bukan karena Taurat yang bermasalah, tapi karena dosa ya yang menguasai pikiran kita.
itu akhirnya menyebabkan respons yang demikian. Jadi saya baca sekali lagi ya, ayat ke-7, bukan Taurat itu dosa, bukan, tapi sebaliknya, oleh hukum Taurat kita bisa mengenal dosa. Kita bersyukur ada hukum Taurat, kita jadi tahu kita orang yang berdosa. Supaya kita bisa datang kepada Injil, supaya kita bisa mengerti apa itu cinta kasih Tuhan. Karena aku juga tidak tahu apa itu keinginan kalau hukum Taurat tidak mengatakan jangan mengingini. Nah ini ya saya, salah satu hukum ya, ini jangan mengingini, itu concupiscence ya, concupiscence. Kenal nggak saya istilah ini? Bahasa Inggris, concupiscence itu kalau diterjemahin ya nafsu gitu, nafsu. Jangan mengingini ya. Do not covet ya. Itu kan salah satu di 10 hukum ya. Do not covet, jangan mengingini. Ya. Ini ada certain perdebatan saya kalau bicara tentang concupiscence dari perspektif Roma Katolik atau perspektif Protestan ya. Perspektif Protestan lebih kritikal terhadap ini saya. Concupiscence sendiri itu is a sin gitu. Itu sudah dosa gitu. Maksudnya mengingini gitu dalam hal ini ya. Tapi gini saya, waktu Paulus mengatakan kalimat ini, kita jadi nggak tahu bahwa kita tuh punya nafsu itu ya, nafsu keserakahan lah, nafsu nafsu kemarahan, nafsu apapun gitu ya. Kalau nggak Taurat itu mengatakan itu gitu, bukan berarti itu nggak ada ya, itu sudah ada gitu. Tapi Taurat waktu mengatakan itu ya jadi dibangkitkan, diprovokasi gitu keinginannya. Tadi loh, contoh tadi kan simple ya, contohnya mungkin contoh lucu-lucuan. Sudah dibilang nggak boleh nggak boleh nengok, dia sengaja malah nengok gitu. Itu sebelum ada tulisan, ini ibaratnya ilustrasinya, sebelum ada tulisan, jangan melongok ke dalam. Ini dasarnya memang naturnya sudah orang yang kepo, nangkep nggak sih? Nangkep nggak? Sebelum ada tulisan itu, ya memang sudah orang kepo memang gitu. Jadi waktu dibilang jangan mau tahu, justru mau tahu, membuktikan bahwa memang lu kepo kok gitu. Tapi sebelumnya ada tulisan jangan, kita nggak sadar bahwa kita ini orang kepo. Nangkep nggak sih? Saya tahu istilah kepo nggak sih, by the way? Kepo itu orang selalu mau tahu urusannya orang lain dan selalu mau mencampuri orang, tapi biasanya orang kayak gini sangat tertutup. Waktu orang lain mau tahu kehidupannya, langsung ada tirai besi. Tapi dia selalu mau tahu urusannya orang lain, orang kepo kayak gitu. Ini apa? Orang yang selalu mau tahu urusannya orang lain dan sebagainya, bukan bagiannya, itu namanya kepo gitu ya. Tapi poinnya adalah gini saya, sebelum ada tulisan jangan sembarangan mau tahu gitu. Memang sudah suka mau tahu orang ya gitu. Tapi waktu dibilang jangan, hanya membuktikan bahwa benar ternyata saya adalah orang yang kayak begitu gitu. Jadi dengan adanya Taurat ya, jangan membunuh, jangan mengingini milik sesamamu ya. Jadi terbukti, waktu dibilang jangan mengingini, justru malah kepingin gitu kan ya. Membuktikan bahwa ya memang lu dasarnya orang yang sudah dipenuhi nafsu sebetulnya gitu. Ini jangan persalahkan Taurat ya. Taurat cuma membongkar apa yang ada gitu. Saya ambil contohnya sederhana lah. Sudah lihat cermin. Cermin ini pasti ngawur, wong saya kok bisa gendut kayak gini gitu. Ya. Gak ada, itu cermin cuma kasih tahu doang, dia nggak ngapa-ngapain gitu ya ibaratnya gitu ya. Itu seperti Taurat gitu ya. Ya memang lu gitu sudah. Lu sebelum ke cermin pun lu sudah gitu. Kita nggak bisa bilang, cermin ini jahat gitu misalnya ya. Dia bikin saya kelihatan gendut. Memang lu nggak gendut. Ya gendut sebetulnya gitu. Dia cuma kasih tahu doang gitu. Sama kan saya. Taurat kasih tahu kita itu dipenuhi dengan nafsu. Waktu Taurat bilang jangan mengingini, kita jadi terus terprovokasi gitu ya. Terus kita jadi melampiaskan nafsu kita, kepingin ini, milihnya orang lain dan sebagainya. Ya memang naturnya begitu gitu. Taurat nggak ngomong pun, lu sudah gitu juga. Cuma lu nggak sadar, lu nggak tahu. Seperti lu belum lihat cermin, lu nggak sadar kali. Kalau mukamu itu kayak begitu, begitu kamu lihat, baru kamu sadar kalau kamu kayak begitu gitu kan. Jadi dalam hal ini ya, sudah melihat Taurat, karena Taurat aku telah mengenal dosa. Nah nggak ya? Jangan mempersalahkan Taurat ya. Taurat nggak ada kesalahan di dalam Taurat. Taurat hanya membongkar keadaan natur kita yang berdosa itu. Nah aku juga tidak tahu apa itu keinginan. Kalau hukum Taurat nggak mengatakan jangan mengingini, tapi karena Taurat bilang jangan mengingini, akhirnya terbukti bahwa saya memang adalah orang yang penuh dengan nafsu dan keinginan yang liar. Ini by the way, saya mengingini ini terjemahan mengingini ini bukan semua keinginan ya, bukan itu. Istilah concupiscence itu sekali lagi ya, ini istilah negatif, istilah yang lebih cocok terjemahan bahasa Indonesia itu nafsu, atau lebih tepat lagi hawa nafsu. Sudah tahu istilah hawa nafsu kan pengertiannya negatif ya. Tapi kita nggak bicara nafsu makan, enggak loh saya. Itu sesuatu yang bukan dosa ya. Orang kalau nggak ada nafsu makan ya berarti dia sakit gitu kan. Ini bukan bicara semua nafsu, tapi keserakahan ya,
nafsu apa namanya, bahkan nafsu seks pun juga nggak harus dosa, tapi nafsu seks yang liar gitu misalnya ya, itu apa namanya, lust gitu. Nah itu nafsu dalam pengertian ini. Nangkep ya poinnya ya. Jadi istilah nafsu di sini dalam pengertian negatif itu keinginan, maksudnya ini nafsu, hawa nafsu ya, bukan cuma sekedar nafsu tapi hawa nafsu gitu. Yang disebut Paulus jangan mengingini gitu ya. Jangan kamu itu hidup melampiaskan nafsumu gitu maksudnya. Itu istilah terjemahan lebih tepat gitu. Bukan jangan mengingini terus jadi bagaimana? Saya nggak boleh punya keinginan sama sekali. Nanti kita jadi agama lain gitu ya. Ada agama yang menikahkan sampai kita nggak punya keinginan sama sekali. Bukan itu saya maksudnya, bukan. Tapi jangan dikuasai oleh nafsu. Tapi Taurat bilang jangan mengingini, jangan dikuasai oleh nafsu. Justru kita malah dikuasai oleh nafsu gitu kan ya. Memang dasarnya dikuasai oleh nafsu gitu. Tapi kita tahu dari mana? Ya karena Taurat yang mengatakan jangan. 8, tetapi dalam perintah itu dosa mendapat kesempatan untuk membangkitkan di dalam diriku rupa-rupa nafsu itu tadi ya, rupa-rupa hawa nafsu. Sebab tanpa hukum Taurat dosa mati. Justru melalui Taurat orang itu jadi semakin diprovok, dia jadi lebih rebel, lebih memberontak, lebih nggak bisa diatur, lebih nggak mau taat, dan seterusnya dan seterusnya ya. Maksudnya tanpa hukum Taurat dosa itu mati, di dalam pengertian bukan dosa itu jadi nggak ada ya. Kalau gitu ya benar-benar Taurat dong yang menyebabkan. Tapi dosa mati di dalam pengertian dosa itu nggak kelihatan bahwa dia hidup gitu. Nah, nangkep Pak poin ini. Tapi secara potensi memang sudah di dalam. Saya balik lagi ke contoh tadi ya. Jangan melongok ke dalam ya. Justru ada jangan, makanya benar-benar secara aktual benar-benar melongok kan akhirnya. Tapi kalau nggak ada tulisan jangan melongok ke dalam, mungkin dia juga nggak melongok kan ya. Kelihatannya secara aktual nggak melongok, tapi di dalam diri dipenuhi dengan nafsu melongok gitu loh saya. Nangkep bahasa poin ini, ya. Orang belum berzina ya, bukan berarti di dalam itu nggak ada keinginan berzina loh. Itu ya bisa aja dia begitu ada kesempatan langsung terbukti. Ya berarti apa? Ya berarti nafsu memang sudah ada gitu. Dibuktikan bahwa waktu nggak ada yang lihat, waktu dia sendiri dia pikir dia aman, dia melampiaskan itu. Ya dia secara potensi nafsunya sudah ada di dalam, meskipun belum kejadiannya. Nangkep ya saya poin ini ya. Dan demikian Taurat itu membongkar itu gitu. Dikatakan tanpa hukum Taurat dosa itu mati. Seperti nggak kelihatan bahwa dia itu hidup gitu ya. Belum terjadi gitu. Tapi secara potensi ya sudah ada sebetulnya. Dahulu aku hidup tanpa hukum Taurat, akan tetapi sesudah datang perintah itu dosa mulai hidup. Ya ini sama lah dengan ayat yang ke-8 ya. Jadi waktu nggak ada hukum Taurat, saya nggak sadar bahwa sebetulnya ada dosa di dalam diriku. Dosa seperti kayak kelihatan mati gitu. Saya kelihatan seperti kayak orang yang baik-baik saja. Nah, nggak saya balik lagi ke kalimat itu ya. Kalau nggak ada kalimat mengatakan kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, segenap akal. Mungkin banyak orang beragama ya pikir dia itu lumayan mengasihi Tuhan loh. Dia lumayan berbakti kepada Tuhan. Ya. Iya, semua orang bisa nggak peduli karena nggak ada yang kasih tahu juga gitu. Ya, tapi mereka sudah ada ya keinginan-keinginan yang liar itu gitu, betul. Semua orang berbuat serupa, nggak ada hukum. Iya, benar. Ya. Nah, itu bicara hal yang lain sih ya. Ada hukum Taurat penggunaan yang apa ya, civil use ya namanya. Jadi ada hukum Taurat itu mencegah orang untuk apa hidup seliar-liarnya gitu. Misalnya kita kan ada undang-undang negara, ada lampu merah ya, terus di rumah itu ada pagernya gitu. Pager sih nggak mempertobatkan maling ya, for sure gitu. Nggak ada maling bertobat gara-gara lihat pager gitu. Ya mungkin ada sih kali agak sakit jiwa. Tapi pager paling tidak mempersulit maling gitu kan ya. Pager paling tidak itu mempersulit maling melakukan kejahatan gitu. Ya itu namanya civil use of the law. Jadi seperti kayak menghalangi orang untuk jahat sejahat-jahatnya gitu ya. Tapi yang saya mau bilang tadi ini gini ya, waktu nggak ada kalimat, nggak ada perintah, kasihlah Allahmu dengan segenap hatimu, segenap akal budi. Banyak orang itu akan berpikir, ya dia lumayan lah ya, apa itu, cinta kasihnya itu kepada Tuhan, baktinya, ibadahnya, kesalehannya. Sampai muncul itu ya, ayat itu, dengan segenap ya. Lalu orang mau sadar, ya saya sih belum segenap. Nah dari situ dia tahu kan kalau dia masih berdosa gitu. Itu R.C. Sproul juga ini ya, dia pernah kasih ini sih, karena kasih ilustrasi simple gitu. Dulu mungkin waktu kita sekolah ya, sudah pernah sekolah itu
ujian itu susah sekali gitu ya. Setelah dibagiin, sudah lihat nilainya itu 53 gitu. Waduh 53 gitu. Ini ngulang lagi dong berarti kayak gini nggak lulus. Tapi terus saudara lihat sebelah, dia 46. Nah, saudara mulai agak sedikit bersyukur dengan cara yang salah gitu ya. Saudara lihat ke belakang, 37 gitu. Wah, mau tambah seneng lagi gitu ya. Saudara mulai bangkit, lihat 2 baris di belakang gitu, dapat 23. Saudara mulai sadar, saya juara ternyata gitu. 53 ini juara gitu. Dan betul, betul saja. Waktu itu terus kemudian gurunya bilang, ya ini ujian mungkin sengaja saya berikan sangat sulit supaya melihat saudara apa dan apa dan apa. Saya akan katrol semuanya. Wah, yang 53 itu sama dengan 85. Wah, saudara 85 gitu ya. Wah, ternyata 85. Semuanya naik ke atas gitu kan ya. Itu secara relatif kita 53 sebetulnya nggak lulus, tapi jadi lulus karena kita ketolong sama orang yang lebih goblok gitu ya, kira-kira ya. Ya, di dalam agama itu bisa terjadi seperti itu saya. Saya kelihatan saleh karena ada orang yang lebih amburadul daripada saya gitu. Padahal nilai saya sebetulnya bukan 53 saya, mungkin 12 gitu sebetulnya. Tapi orang lain 0,7. Wow, saya jauh banget ya. Saya 12, dia 0,7. Padahal saya cuma 12 sebetulnya nilainya gitu. Tapi karena ketemu sama orang 0,7, 0,6 dan jadi saya kayak seperti suci sekali gitu supaya kayak santo dan santa gitu. Tapi terus kemudian waktu Yesus datang, dia full mark. Dia 100 gitu. Celaka ini orang mengganggu sistem nilai gitu kan. Orang ini datang itu ngerusak semua sistem nilai gitu. Saya 12 gak ada katrol lagi karena dia 100 kok gitu loh. 112. Ya sudah lu memang 12 karena ada yang 100 kok di sini gitu. Nah, waktu kita diperhadapkan dengan standar kesuciannya Tuhan gitu ya. Semua orang itu bungkam langsung gitu. Seperti Yesus sekali lagi bilang, kalau siapa yang gak berdosa, ya lempar aja batu yang pertama gitu. Itu standar kesuciannya Tuhan. Tadi mereka pikir, saya pasti lebih baik daripada orang ini. Mungkin memang benar lebih baik loh. Mungkin memang nggak berzina, mungkin saja gitu. Ini benar-benar perempuan berzina. Jadi dibanding orang yang berzina, ya saya lebih baik, saya nggak berzina. Ya oke gitu. Tapi Yesus turunin standar kesuciannya. Kalau kamu nggak berdosa sama sekali ya, silakan lemparkan batu. Dan mereka baru sadar, waktu mereka di hadapan Yesus, standar kesucian yang sempurna itu. Nggak ada orang nggak berdosa itu nggak ada gitu. Jadi kita kelihatan nilai 12, 53 dan karena ada full mark ya, 100 gitu. Balik lagi saya kepada ayat yang kita baca di sini ya. Dahulu aku hidup tanpa hukum Taurat, akan tetapi sudah datang perintah itu, dosa mulai hidup. Sebaliknya aku mati, dosa itu menguasai, aku jadi mati. Dan perintah yang seharusnya membawa kepada hidup ya. Sudah perhatikan ya. Perintahnya kan baik ya, suci, membawa kepada hidup. Tapi justru diperalat, dimanipulasi oleh dosa, akhirnya apa? Membawa kematian. Alkitab Taurat bilang, kasihlah Tuhan. Gitu. Ini kan sesuatu yang baik, sesuatu yang membawa kepada hidup. Tapi karena saya dikuasai dosa, terus respon saya adalah, memang kalau saya nggak mau mengasihi, kenapa emang? Kenapa mesti selalu mengasihi gitu? Kenapa harus menjalankan talenta ini? Loh, ini dikasih jalanin talenta positif, malah respon saya ngamuk-ngamuk gitu dan sebagainya. Paranoid, pikiran negatif ya. Jadi akhirnya apa? Malah Taurat ini jadi mendatangkan kematian gitu. Kenapa mendatangkan kematian? Ya pasti akan dihakimi. Ini sudah pernah dikatakan, cintailah Tuhan Allahmu. Tapi kamu sengaja melawan, kamu nggak mau mencintai. Ya kamu pasti kena kondem. Karena ini bukan main-main kok. Ini perintah dari Tuhan. Ini bukan perintah optional. Ya kalau kamu suka jalankan, nggak suka ya nggak apa-apa juga sih. Oh bukan. Ini perintah Tuhan. Ini sabda Tuhan. Jadi waktu kita melawan, ya kita pasti kena hukuman gitu dalam hal ini ya. Sehingga Taurat itu akhirnya di sini dikatakan, akhirnya apa sih? Membawa kepada kematian. Sudah nangkep ya poin ini ya, ayat yang ke-10. Lalu ayat yang ke-11. Sebab di dalam perintah itu, ya di dalam Taurat itu yang memerintahkan kepada kita, dosa mendapat kesempatan untuk menipu aku, dan oleh perintah itu ia membunuh aku. Jadi gini saya, menipu di dalam pengertian gimana? Ya perintah yang baik itu tadi ya, Taurat ini sebetulnya kan positif, sesuatu yang kudus, yang mulia gitu ya. Tapi di dalam tangan dosa, ya ini akhirnya terlihat sebagai sesuatu yang negatif. Saya balik ke perumpamaan itu tadi loh, talenta gitu. Tuhan memberikan talenta, itu sesuatu yang positif kan sebetulnya gitu. Kan Tuhan memberikan, kamu boleh bekerja di dalam ladangku, kamu diberikan kepercayaan. Tapi karena dosa, akhirnya dia pikir, kenapa saya diperalat seperti ini gitu. Kenapa kok dia nggak mau kerja sendiri? Kenapa kok justru saya yang disuruh kerja keras kayak begini? Dia enaknya sendiri, datang minta untung. Itu karena dosa, akhirnya orang itu berpikir negatif. Gitu. Saya percaya salah satu ini ya Pak, kerusakan spiritual yang sangat menghancurkan itu
pikiran negatif itu. Saya bukan ngajarin pikiran positif ya, saya bukan gitu. Karena istilah pikiran positif ntar lain lagi konotasinya. Maksudnya gini saya, pikiran percaya gitu. Tapi pikiran negatif, pikiran distrust, disbelief, kecurigaan dan sebagainya itu luar biasa menghancurkan saya, sangat menghancurkan. Ada orang itu curiga terhadap gereja, ya. Ada orang itu curiga terhadap hamba Tuhan, curiga terhadap orang Kristen, ya pada akhirnya dia curiga kepada siapa? Ya curiga kepada Tuhan pada akhirnya. Waktu dia curiga kepada Tuhan, dia sedang merusak dirinya sendiri. Gitu. Kita orang percaya ini dipanggil untuk hidup percaya, percaya. Namanya orang percaya. Pertama percaya kepada Tuhan, trust, believe. Tapi berikutnya juga belajar percaya kepada sesama. Gitu. Belajar percaya kepada sesama, itu orang Kristen. Gitu. Orang yang dipenuhi dengan kecurigaan, itu mirip seperti orang di neraka sebetulnya. Gitu. Semuanya penuh dengan kecurigaan, semuanya itu perspektifnya negatif. Tuhan mau merangkul, dibilang mau memukul gitu. Memang dia sakit soalnya gitu. Ya saudara jangan rasa pinter, smart, hebat kalau saudara makin bisa curiga, makin bisa kritikal dan apa. Itu orang-orang yang justru bahaya di dalam kehidupannya. Ya. Karena Taurat yang baik pun itu kelihatan negatif di matanya dia gitu. Gak ada yang bisa positif. Apapun dibaca secara negatif. Ayat 11 ya. Dalam perintah itu dosa mendapat kesempatan untuk menipu aku ya. Jadi kita nggak bisa melihat Taurat itu sebagai sesuatu yang positif, tapi akhirnya perintah itu jadi membunuh aku. Jadi hukum Taurat, ya kesimpulannya Paulus ya, ayat ke-12 ini, hukum Taurat adalah kudus dan perintah itu juga adalah kudus, baik, benar ya. Jadi persoalannya bukan pada Taurat ya, ini kudus, baik, benar. Tapi yang persoalan itu kita dan dosa-dosa kita. Jadi waktu melihat Taurat jadi luar biasa negatif gitu. Ya kalau kita bertumbuh saya mau bilang ini ya. Memang di dalam kehidupan ini bebas dari semua kecurigaan sama sekali ya sulit gitu ya. Kadang-kadang di dalam menjalankan kehidupan keagamaan masih bisa terasa berat. Saudara jangan frustrasi kalau kayak begini ya. Saya cuma mau mengatakan kalau kita bertumbuh itu makin lama makin ringan penghayatannya gitu. Tapi bukan berarti gak boleh ada keterpaksaan sama sekali. Nah, Pak Soe, kadang-kadang dalam kehidupan kita memang masih harus memaksa juga gitu. Kadang-kadang kita terlalu capek, masih harus melayani lagi, capek gitu ya. Itu ada paksa. Oh, oke lah, semua orang ada gitunya kok. Jangan frustrasi juga kalau masih ada keterpaksaan. Tapi yang saya mau katakan adalah kalau kita bertumbuh, apa yang dari tadi itu jadi kewajiban, keterpaksaan harus, saudara bisa pelan-pelan itu melakukannya dengan mengalir, ya, sukacita, saudara jadi seneng. Bersyukur ya saya bisa melakukan ini. Nah itu mesti ada transformasi ke arah sana gitu. Dan ini memang proses umur hidup ya, saya. Bukan pembalikan dari hitam langsung jadi putih gitu bukan. Tapi ini proses umur hidup. Kita makin lama mengikut Kristus makin lama makin ringan gitu. Yesus bilang kuk yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan gitu ya. Kadang-kadang kita rasa ikut Tuhan itu berat ya. Itu mungkin permulaan ya. Kalau kita bertumbuh makin lama makin terasa ringan gitu. Karena yang berat itu sebetulnya dosa, bukan Kristus gitu. Kristus itu nggak membebani, yang membebani itu dosa sebetulnya. Gitu. Ada kita tutup doa ya, mari kita tutup doa. Tuhan kami bersyukur untuk apa yang Tuhan nyatakan dalam firman Tuhan dan berkati di dalam perjalanan kehidupan kami ini untuk berusaha terus mengenal Tuhan. Kami bersyukur karena kami tidak berusaha dengan kekuatan kami sendiri, tapi Tuhan yang memberikan kepada kami anugerah Tuhan. Berkati pertumbuhan kami semakin mengasihi Engkau, kami semakin mengasihi sesama. Demi Yesus Kristus kami berdoa, kami bersyukur. Amin.